Senyum adalah cahaya di jendela Anda. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawan Katolik awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudiartono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, Saudara, saudara terkasih, juga Oma Opa yang ada di rumah, bersama kita memperingati Santo Martinus dari Tours. Keutamaan yang bisa digali adalah bagaimana ia mengenal dirinya dan pada akhirnya memberikan mantel, simbol dari kemiliterannya saat itu, karena ia adalah seorang tentara, membagi mantelnya kepada seorang pengemis yang menyelamatkan seorang pengemis ini dari musim yang amat sangat dingin. Tapi dari situ muncullah pertobatan. Akhirnya ia bertobat, meninggalkan ketentaraannya itu, lalu belajar dari seorang uskup di Poitiers, dan sebagai imam ia mendirikan biara pertama di Perancis. Buah-buah pertobatan ini sebetulnya adalah keutamaan yang juga hadir pada Anda dan saya ketika kita harus memberi. Kalau saya pernah dengar teman saya yang bertugas di Palangkaraya Pedalaman, dia bercerita kepada saya, kalau saya tugas di sana pedalaman Palangkaraya itu, kalau saya memberi sesuatu, memberi ini, memberi itu tidak pernah ada ucapan terima kasih. Kita kan ada ya, memberi ini terima kasih, ya welcome, terima kasih, kembali kasih, macam-macam jawabannya ya. Di sana tidak ada. Justru kalau sampai ada ucapan terima kasih, itu keprihatinan. Loh, kok bisa? Saya tanya lagi. Kenapa bisa begitu? Iya, karena masyarakat pedalaman ini mereka tahu bahwa kodrat manusia adalah memberi. Jadi tidak perlu lagi diucapkan terima kasih kalau itu sudah menjadi kodratnya.
Kalau justru sampai ada ucapan terima kasih, itu adalah kemunduran kodrat. Ini sebuah kisah nyata pengalaman yang menurut saya sangat inspiratif. Bahwa kodrat memberi itu ada pada Anda saya melekat sedari awal penciptaan dalam bahasa teologinya sampai nanti maut memisahkan kita. Doa yang sangat indah kita lihat dalam pembukaan ini, maut ataupun hidup takkan mampu memisahkan kami dari cinta kasih Tuhan. Inilah pergumulan-pergumulan kita ketika kita boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberi adalah kodrat yang luar biasa, dan ini dilakukan juga oleh Santo Martinus, seorang uskup dari Tours. Ia mengatakan kalau Anda membaca dalam sebuah kantata Domini, kisah pujian bagi kemuliaan Tuhan orang-orang kudusnya, disampaikan di sana doa yang sangat indah dari Martinus dari Tours itu. Ia mengatakan begini, "Ya Tuhan, kalau bagi umat-Mu aku masih dibutuhkan, bekerja aku tidak enggan, terjadilah menurut kehendak-Mu." Jadi ini adalah ungkapan iman setelah pertobatannya, dan orang suci ini bersaksi dari kedalaman hatinya, berangkat dari pengalaman melihat wajah Kristus dalam diri orang miskin. Pertanyaan untuk kita, apakah Anda dan saya bisa melihat wajah Kristus di dalam pribadi kita masing-masing? Mungkin dengan kehadiran kita, kesabaran kita, atau mungkin kepolosan kita. Atau jangan-jangan kita hadir selalu menyeramkan ya. Belum ketemu aja udah takut. Kalau ketemu melotot. Apalagi kalau udah omong nyelekit minta ampun. Nah, apakah itu melambangkan kehadiran Allah yang menyelamatkan? Hari ini firman Tuhan mengajari Anda dan saya untuk berani diskresio melihat tanda-tanda zaman, tanda yang menampakkan arus ilahi, ataukah tanda yang membuat kita jauh dari Tuhan sendiri. Mari kita rumuskan iman kita bersama diskresi masing-masing. Bacaan pertama mengundang Anda dan saya mengejar yang namanya kebijaksanaan, wisdom. Bahasa Yunaninya filosofia, cinta akan kebijaksanaan. Inilah sebetulnya poin-poin yang harus kita kejar dalam hidup, supaya hidup kita boleh menjadi kesaksian yang memberi kasih itu. Menutup renungan ini ada kata bijaksana dari Denis yang buat saya menjadi inspirasi. A smile is the light in your window that tells others that there is a caring and sharing person inside. Artinya adalah senyum adalah cahaya di jendela Anda yang memberitahu orang lain bahwa ada yang peduli dan berbagi di dalamnya. Semoga kata kebijaksanaan ini mendorong Anda dan saya untuk menggapai kebijaksanaan itu. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.